jadi di setiap akhir video aku memang sering bilang kayak gini guys. Salam Om Swastiastu, nama budaya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nah, kenapa kok aku bilang kayak gitu guys? Jujur ya, sebenarnya dari kecil aku itu udah terbiasa di pendidikan agama kayak gitu guys. Kebetulan aku beragama Islam ya, dan besar harapan orang tua aku dulu ya, karena kalau di desa itu kan sangat kental sekali dengan yang namanya pendidikan pesantren aja gitu guys. Mengharapkan aku untuk minimal jadi kiai kayak gitu guys. Tapi ternyata itu nggak kesampaian ya. Masuk di tingkat MTS ya, SMP pada saat itu madrasah ya, berbau keagamaan. Kemudian aku mondok 3 tahun di Wonosobo ya. Terus kemudian aku kuliah pun juga sambil mondok guys. Jadi pengalamanku di dunia pesantren itu ada 8 tahun. Dan pada saat itu ada alasan sih tersendiri kenapa kok aku masuk di dunia pesantren, dan aku akan ceritakan aja di video berikutnya lah biar panjang ya. Tapi apakah memilih sebagai jalan orang yang berada di jalur agama itu bagus? Kayak gini guys ya. Setelah berjalannya waktu yang cukup panjang ya, setelah lulus kuliah itu, karena memang dari awal aku memiliki cara berpikir bahwa apa yang aku yakini adalah keyakinanku, sehingga keyakinanku itu akan membawaku pada saat mati di tempat yang terbaik. Sehingga dengan pola pikir yang seperti itu menjadikanku menganggap bahwa orang yang tidak memiliki keyakinan seperti yang aku yakini berarti dia akan berada di tempat yang tidak baik pada saat dia mati nanti. Dan dari cara berpikir yang seperti itu, lama-lama aku berpikir, aku menilai bahwa orang yang tidak sepemahaman dengan aku adalah orang yang berbeda. Dan itu bahayanya sebenarnya guys. Tapi ini konteksnya adalah pengalamanku ya guys. Bisa jadi ini tidak berlaku juga dengan kalian. Dan aku meyakini bahwa ketika ada orang yang tidak beragama dengan aku, maka dia itu berbeda dengan aku guys. Sehingga secara perlakuan, secara perhatian juga kita berbeda. Ketika dia menyatakan pendapat sekalipun juga kita hawanya suudon aja gitu guys. Pikirannya negatif terus kayak gitu. Hingga ada satu kejadian yang membuatku, intinya adalah apa ya? Ya aku ngambil banyak manfaatnya sih guys. Aku sempat jatuh guys, jatuh. Tahu kan sekarang lagi rame banget tim Ronald itu kan, yang disangkut pautkan dengan investasi bodong apa ya kayak gitu ya guys. Aku sebenarnya itu dari 2011 itu sudah malang melintang di dunia kayak gituan guys. Jujur aja ya, dan jatuh itu berkali-kali. Bahkan jatuhnya itu bukan jatuh ya kayak misalkan, kan banyak teman-temanku juga ya, ketika jatuh dia nggak bisa bangkit lagi. Ketika jatuh dia memutuskan untuk mengakhiri ya kayak gitu ya. Ketika jatuh kemudian dia sudah gila kayak gitu kan, hilang kewarasan. Tapi aku untungnya adalah menjadi salah satu orang yang bisa bertahan dan malah justru menemukan jati diriku yang sebenarnya guys. Menjadi orang yang berpikiran lebih positif, orang yang memiliki pola pikir lebih general. Jadi aku percaya bahwa memang ada yang menciptakan kita sebagai manusia. Terus aku juga percaya bahwa kalau kita tidak memiliki kepercayaan, kita akan sulit sekali untuk mengendalikan diri kita. Aku percaya kayak gitu guys. Tetapi aku tidak terlalu apa ya, hal-hal yang sekarang itu kan banyak sekali ya di kalangan kita yang marak digembur-gemburkan bahwa kata kun fayakun itu terjadi dalam waktu sekejap. Tapi dengan cara berpikirku yang baru, aku menganggap bahwa kun fayakun itu adalah proses berpikir yang panjang. Proses terjadinya suatu proses yang panjang aja gitu guys. Gimana sih jelasinnya? Dan tidak ada yang ajaib dalam seketika. Dalam hal ini juga soal mistisisme ya. Aku sekarang nggak takut lagi guys. Bahkan jalan di kuburan malam-malam, karena di sini di desa ya terkenal angker banget. Aku biasa aja guys, karena aku sudah berpikir bahwa hantu itu nggak ada. Hantu itu hanya ciptaan manusia aja untuk kepentingan-kepentingan tertentu di masa yang lalu. Dan makanya sekarang
Kenapa kok salamku jauh lebih banyak? Ya Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera, Assalamualaikum. Karena aku sekarang menganggap bahwa ketika kita dilahirkan di Amerika mungkin ya, yang lingkungannya adalah orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dari mayoritas masyarakat di Indonesia, mungkin kita akan ikut kepercayaan mereka. Tapi kebetulan kan aku lahir di Indonesia dan lingkunganku seperti ini, maka aku ya menjadi seperti ini. Jadi aku lebih terbuka aja sih untuk sesama, dan cara berpikirku sekarang sudah jauh lebih baik walaupun dengan keterbatasan kemampuan dan cara berpikir yang lambat gitu, tapi nggak masalah bagiku ya. Toh selama kita nggak mengganggu dan nggak merugikan orang lain juga menurutku sih sah-sah aja sih, kayak gitu guys. Oke, kalau kamu ada pertanyaan, mungkin kamu ingin sedikit mencurahkan ya pendapatmu, kamu bisa tulis di kolom komentar sini guys, supaya rame kolom komentarnya. Dan aku jadi punya inspirasi nih, kira-kira aku mau ngomongin apa nih ke depannya. Ya karena aku udah punya kamera, punya lighting, punya kamar, dingin juga kayak gini, nggak dimanfaatkan secara maksimal ya sayang kayak gitu guys. Tapi kadang-kadang kita pun butuh ide atau inspirasi. Kalau misalnya inspirasi itu datang dari orang lain, itu kan akan sangat membantu banget. Jadi tulis di kolom komentar sini ya guys. Yuk, sampai jumpa di video berikutnya.